Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anakku sekalian dan para asatizah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita pilar-pilar pengokoh pilar apa namanya, hikmah-hikmah bertutur. Jadi buku hikmah-hikmah bertutur karya Al-Ustaz Arif B. Iskandar. Kita bahas tentang kemunafikan di sekitar kita. Ini materi ini termasuk yang luar biasa buat kita ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yazkuruna Allaha illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Insyaallah. Ya. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Ya. Allah akan membalas tipuan mereka. Jika mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholat itu di hadapan manusia. Tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran surat An-Nisa ayat 142. Jadi ini sama seperti tafsir dalam surat Al-Baqarah ya, pada saat dikatakan innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Jadi ini adalah maksudnya adalah usaha mereka yang itu sia-sia, karena kemudian ya Allah yang memberikan tipu daya kepada mereka. Walaupun secara nampak kasat mata oleh manusia, mereka itu menipu manusia yang seharusnya juga tidak boleh menipu orang mukmin. Ya. Gitu loh. Jadi ini harus kita pahami bahwa sebenarnya mereka tidak akan pernah mampu menipu Allah. Ya. Begitu juga yang dimaksud di sini adalah diberi penjelasan oleh Allah bahwa mereka mengerjakan perintah Allah dengan malas, dengan enggan. Ini bukan berarti Allah yang menjadikan mereka malas, tapi memang mereka memilih kemalasan, memilih keengganan, dan betul-betul kalaupun mereka mengerjakan sholat, mereka hanya ingin, bukan karena Allah ya, mereka hanya ingin dilihat oleh manusia. Maka dikatakan mereka sangat sedikit mengingat Allah. Mereka tuh nggak zikir, nggak tahu keadaannya. Nah, mengomentari ayat ini, Ibnu Katsir dalam tafsirnya antara lain menyatakan bahwa orang-orang munafik biasa menipu Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak diragukan lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin ditipu karena Dia Maha tahu atas segala hal yang tersembunyi. Itu maksudnya yang katakan. Iya.
Jadi misalnya ini bukan berarti betul-betul mereka bisa menipu Allah, tidak mungkin. Gitu. Ya. Mereka mencoba menipu manusia, mungkin bisa manusia tertipu, tapi Allah nggak mungkin bisa itu. Karena Allah Maha tahu gimana bisa. Tapi mungkin walaupun begitu mereka tetap aja usaha itu. Ngapain tadi? Ya, pura-pura sholat, pura-pura, ya kan? Kemudian juga mengerjakan perintah Allah pura-pura, pencitraan, biar kemudian dipilih oleh manusia, biar dianggap sebagai orang soleh, biar disetarakan dengan para sahabat. Misalnya kalau mau pemilu jadi orang soleh, pakai sorban, pakai gamis misalnya kan, dia dianggap sebagai orang yang baik. Padahal tadi mereka ngapain? Menyakiti umat Islam, mengabaikan syariat Allah. Munafik ini tandanya sudah kelihatan. Mereka mau menipu Allah dengan pura-pura menjadi orang soleh, padahal nggak akan pernah bisa. Karena Allah Maha mengetahui, ya Allah tahu itu. Ya, maka kita juga nggak bisa itu pura-pura sama ustazah, sama ustadz misalnya. Wah jangan, nggak boleh itu ada begitu. Pura-pura sholat, pura-pura soleh, ya. Atau pura-pura yang nggak enak. Wah kau juga apalagi pura-pura pura-pura sakit. Wah nggak enak itu ya. Bisa deh. Pura-pura kayak pura-pura ya nggak boleh kayak gitu. Kenapa? Karena Allah Maha tahu. Bahkan dalam kalimat selanjutnya yang dinyatakan bahwa Allah SWT membalas tipuan mereka. Ya nggak tahu gimana caranya, tapi yang jelas dibalas tipuan itu. Entah dengan cara yang Allah berikan kepada dia, ya, entah melalui dirinya sendiri maksudnya, ya, atau dari orang lain, gitu. Dan menurut di sini dikatakan maknanya Allah semakin menjerumuskan mereka di dunia dalam kesombongan, kesesatan dan pelecehan mereka terhadap kebenaran. Ibnu Katsir. Ini menurut Ibnu Katsir juz 1 halaman 156. Jadi ditambahkan oleh Allah, disungkurkan sekalian. Ya kan? Gitu. Disungkurkan sekalian. Nah kalau kayak gini ngeri kita ya. Pura-pura sakit, benar-benar dijadikan sakit oleh Allah. Waduh, ngeri. Ya. Kayak kita kalau gitu nggak boleh tuh. Kenapa mencoba menipu manusia? Mungkin orang nggak akan melihat. Oh iya betul dia begitu. Oh iya dia soleh. Oh iya dia solehah. Oh iya dia menutup aurat. Oh iya dia itu menjadi orang yang baik. Padahal dia mau menipu manusia. Mungkin manusia tertipu karena manusia menghukuminya secara zahir. Tapi kepada Allah nggak bisa. Disungkurkan sekalian tadi. Nauzubillah misalnya. Sebagaimana diketahui pada bagian awal Al-Quran surah Al-Baqarah tadi saya katakan tadi ya, Allah SWT mengelompokkan umat manusia ke dalam 3 golongan, mukmin, kafir, dan munafik. Ya, mukmin, kafir, munafik. Ya. Allah SWT menjelaskan ciri-ciri orang mukmin dengan ringkas. Ciri-ciri orang kafir bahkan cukup dijelaskan dengan 1 ayat saja. Ya. Namun saat menjelaskan ciri-ciri orang munafik, Allah memaparkannya secara panjang lebar. Mengapa? Karena faktanya golongan munafik adalah golongan yang lebih berbahaya di masyarakat, karena mereka adalah musuh dalam selimut. Karena itu tentu sangat perlu kita mengenali ciri-ciri mereka ini. Munafik itu ngeri, ya anak sekalian. Kenapa? Kita secara zahir nggak tahu, kadang begitu. Kalau dulu yang tahu orang munafik itu Rasulullah, karena diberitahu oleh malaikat Jibril, oleh wahyu. Lalu Rasul memberitahu kepada Huzaifah, sahabat Rasul. Sekarang siapa yang memberitahu?
Tapi ternyata sekarang jauh lebih berbahaya juga. Munafiknya terang-terangan menjadi orang munafik. Coba, saat pemilu, saat kemudian dia butuhkan, dia dekat dengan ulama, dekat dengan kiai, iya kan? Lalu gimana setelah selesai dipenjarakan ulamanya, ya, diintimidasi kiainya, ya kan? Saat misal dia butuhkan urusan dia dekat dengan rakyat, dia mendatangi, dia mencoba misalnya memberi bingkisan kepada rakyat. Pada saat kemudian dia berkuasa, gimana? Rakyat cuma minta misalnya, tolong turunkan harga ini, saya nggak bisa beli, tolong turunkan harga ini, tolong kemudian usut urusan ini. Yang itu kewajiban dia dan hak rakyat, dia nggak mau. Itu dia nampakkan berarti. Itu kalau gitu kita kelihatan. Kadang nggak ada orang munafik yang nggak kelihatan. Nauzubillah, ini juga ngeri kita. Makanya dijelaskan secara panjang lebar bagaimana ciri-ciri munafik. Nanti mungkin dalam kesempatan yang lain di beberapa penjelasan kajian kita nanti ada ciri-ciri bagaimana rincian dari orang-orang munafik ini. Ya, ini kita nggak boleh. Kita harus menjaga diri. Kadang berat juga itu. Ya. Karena ada tuntutan, aduh iya ya harus gini ya, harus bagus ya. Gitu. Padahal kita nggak bisa. Kayak kita harus latih. Nah, mumpung kalian belum semuanya terjun ke masyarakat, baru bersama-sama teman-teman di lingkungan pondok ya. Nah, latih itu, jangan ada sifat-sifat munafik. Nggak boleh. Hilangkan itu, sadari, minta tolong pada Allah, jangan jadi orang munafik. Jujur aja, lurus-lurus aja lah. Toh juga nggak akan tertukar rizki-rizki kita ya. Toh nggak akan tertukar juga apa bagian-bagian kita. Kenapa harus berpura-purakan semuanya misalnya kan? Kan intinya menipu gitu kan? Ini nggak boleh. Allah SWT telah menyebut kata an-nifaq dan kata jadiannya dalam Al-Quran sebanyak 37 kali. Ya, dalam surah yang berbeda. Sebagian ulama membagi sifat nifaq menjadi dua. Nah ini dia. Ada dua sifat munafik, sifat nifaq ini. Pertama, nifaq i'tiqadi, pelakunya pada dasarnya kafir. Ini pelakunya memang pada dasar orang kafir yang suka nipu-nipu orang mukmin, ya. Tapi berpura-pura atau menampilkan diri sebagai muslim. Nah ini dia, orang kafir yang pura-pura menjadi orang mukmin. Mereka menipu Allah. Ya. Mereka mencoba menipu Allah, menipu orang mukmin, menipu Allah nggak bisa dia. Allah mah tahu. Orang mukmin harusnya juga tidak kena, karena juga harusnya tahu. Tapi kadang ada juga yang kena, tertipu dengan dia. Padahal dia bukan orang mukmin, dia adalah orang kafir. Munafik jenis ini ditempatkan pada lingkaran, pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Ini fidarkil asfal. Alhamdulillah. Pada seringan-ringannya azab neraka itu ada debu, ada atom, ada debu dari api neraka terinjak oleh seorang penduduk neraka. Terinjak debu tadi mendidih kepalanya, Masya Allah. Mendidih otaknya, lumer otaknya, gara-gara menginjak apa? Debunya neraka. Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin pernah kita bahas ya. Itu kan gitu. Rini. Terus. Nah, di dalam hatinya orang seperti ini mendustakan kitab-kitab Allah dan para malaikatnya dan mendustakan salah satu asas Islam. Ya. Jadi hatinya begitu. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Orang kafir cuma ayat itu. Ya kan? Tapi orang munafik setelah itu dijelaskan dalam surat Al-Baqarah. Terus sampai ciri-cirinya terus sampai
Allah memberitahu tentang bagaimana keadaan orang-orang Bani Israel. Dari mulai ayat 8 sampai 10. Ini yang berkaitan dengan munafik i'tiqadi. Yang kedua, nanti mungkin dijelaskan ya. Dalam tafsir sudah ada. Ya. Kedua, nifaq amali. Pelakunya muslim, dia bersyahadat, atau dia dari masih kecil memang muslim, lalu kemudian menguatkan ibadah sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Insyaallah nih ya. Nah, yang muslim ini kemudian bagaimana? Tetapi memiliki sifat atau ciri-ciri orang munafik. Ini bukan bawaan, tapi dia pilih. Jadi bukan karakter yang terbentuk sejak lahir bahwa dia munafik, tidak, dia memilihnya. Ini yang didesah oleh Allah, na'udzubillah. Ya, jangan nih. Apa ciri munafik ini? Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda. Kayaknya ada yang hafal deh. Gimana coba? Bunyi hafalnya. Iya, iya. Bagian dari hadis yang harus kalian hafal, iya kan? Apa itu? Ada 3 tanda orang munafik. Ayatul munafik. Ya, ayatul munafik salah. 3 tanda orang munafik. Apa itu? Idza hadasa, apabila dia berkata, dia berdusta. Jika berjanji, dia ingkar. Jika dipercaya, dia khianat, khana. Dia milih. Kalau ngomong dusta, orang udah nggak percaya lagi, alah, bohong. Apalagi kalau kebohongan itu luar biasa. Dia bilang, saya di rumah saya punya helikopter. Di mana helikopter? Dia taruh. Misalnya, itu bisa sampai sangat gila itu. Iya kan? Dustanya itu sangat gila-gilaan, bisa itu. Tapi kadang ada juga yang percaya. Coba, ayo waktu di kantor dulu gitu, ada orang datang. Utusan dari siapa? Utusan dari istrinya Jibril alaihissalam. Coba bayangkan, pakai pakaian putih ke kantor, dia bawa semua, bukan tongkat apa. Jadi utusan salah seorang yang bagaimana? Yang pimpinannya itu adalah menikah dengan Jibril, malaikat Jibril. Coba gimana bisa? Siapa tahu A-nya itu coba kalau misalnya menikah dengan Jibril. Tapi ada yang percaya. Dia memilih untuk berdusta. Orang terpercaya sama sekarang itu. Allah, saya nggak mau copras. Gak taunya mau juga. Gimana nih orang? Ya kan? Gitu. Ada tetap. Apalagi kemarin ada berita kan, salah seorang dukun dibunuh gara-gara apa? Diserahkan uang 60 juta oleh pasiennya untuk digandakan menjadi 20 miliar. Oh, gimana ceritanya coba? Masya Allah. Duit bisa gede banyak. Bela. Juga tetap ada yang percaya. Dari hal seperti itu, maka banyak orang, bukan karena yang percayanya ya, dia memilih untuk berdusta. Tanda munafik ini. Begitu juga jika berjanji, ya saya nggak mau lagi, dia ulangi lagi. Berkhianat, jangan. Walaupun tentu ada yang misalnya dia menyalahi khianatnya atau menyalahi janjinya, tapi pada saat itu betul-betul harusnya dia memohon ampun, meminta maaf. Ya, memang juga tidak ada orang yang tidak salah, tapi ada juga. Ya Allah, itulah makanya kembali lagi taubat. Allah menerima taubat terus orang-orang yang kemudian tadi bersalah. Tapi kepada manusia jangan sampai kita menjadi orang yang kemudian mengkhianati janji. Iya, janji jam berapa? Jam 9. Jam 9, nggak taunya jam 10 baru datang. Oh, gimana? Ya kan? Dengan alasan biasa ngaret, biasa nggak apa-apa. Nggak boleh. Seorang mukmin dia harus menepati janji. Begitu juga jika dipercaya dia khianat, disuruh mengelola urusan, disuruh mengelola
pekerjaan, ya pekerjaan, dia mengkhianati. Jangan. Janji yang harus diucapkan itu, amanah yang dipikul itu harus dikerjakan. Gitu. Ya kan? Ini berat juga kita semua. Nah, dalam salah satu kitabnya, ini dijelaskan di sini, Dr. Aid Abdullah Al-Qarni ya menyebutkan 30 sifat orang-orang munafik yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Oh, ini banyak sekali. Apa sifat orang munafik ini? Yaitu dusta, khianat, fujur dalam pertikaian, ingkar janji, malas beribadah, riya, sedikit berzikir, sering terburu-buru dalam sholatnya, mencela orang-orang yang taat dan soleh, mengolok-olok Al-Quran. Nah, nggak boleh nih mengolok-olok Al-Quran, ya, walaupun bercanda-bercanda, mengolok-olok As-Sunnah dan juga mengolok-olok Rasulullah SAW, menghina Rasul. Na'udzubillah, nggak boleh itu. Bersumpah palsu, enggan berinfak, bakhil dia itu, ya kan? Tidak peduli terhadap nasib kaum muslimin. Nggak mau dia kemudian bagaimana menolong saudaranya. Suka menyebarkan kabar dusta, kabar hoax. Kalau kalian mungkin nggak pegang HP di sini, banyak yang bisa pegang HP, dia sebarin lagi kabar dusta, nggak boleh. Atau tadi ngomongin yang kedustaan, ada fitnah, di pondok kayak gini, di pondok ada ini, kabar dusta. Di pondok ada hantunya, mau mana ngelihat juga enggak dia, nggak tahu juga tahu nggak ada orang kayak gitu. Kabar ini sebarin. Jadi nggak mau saya di situ, nggak mau sini. Apa ini ya? Hati-hati nih, ini tanda munafik. Belum lagi kabar-kabar dosa. Katanya sih ini anu ya. Wah, padahal nggak jelas, nggak tabayun, nggak boleh. Ya, mengingkari takdir. Nggak mau dia misal menjadi wanita, maunya jadi pria. Gimana cerita itu? Jadi pria nggak mau menjadi wanita. Wah, takdir dia sebagai seorang yang kemudian Allah berikan. Ya, dia senang dengan misalnya bentuk kepalanya, bentuk rambutnya, bentuk hidungnya. Mengingkari takdir. Ini yang terbaik. Aduh, rambut saya ini nggak bagus, hidung saya nggak bagus, muka saya nggak bagus, dipermak, nggak usah. Beginilah takdirnya. Bersyukur, ridho terhadap qada, itu bagian orang mukmin. Kalau tidak ridho, tanda orang munafik. Nauzubillah. Mencaci maki kehormatan orang-orang soleh. Ulama dicaci maki, padahal kalau katakan itu daging ulama itu beracun. Nggak boleh maksudnya. Mencaci maki para gurunya nggak boleh. Ya, tidak sopan kepada orang yang mengajarkannya, walaupun dia cuma mengajarkan sedikit ilmu bagi dirinya. Bukan masalah banyak sedikitnya, tapi berkahnya ilmu. Nauzubillah, jangan. Ini guru-guru kita misalnya. Kenapa? Karena termasuk tanda munafik. Ya dah. Sering meninggalkan sholat, ya sering meninggalkan sholat berjamaah. Nah, ini juga nggak boleh di sini. Kemudian juga membuat kerusakan di muka bumi dengan dalih mengadakan perbaikan. Mereka mengaku tuh membuat perbaikan di muka bumi, ya ayat Al-Qur'annya, ya kan? Padahal mereka membuat kerusakan. Ini saya bereskan kok, padahal merusak. Nggak boleh ini. Tidak ada kesesuaian antara lahiriah dan batiniah. Tadi, ya kan? Ngomong A, ngerjain B, padahal yang B itu haram. Nah, ini nggak boleh. Dan takut terhadap kejadian apapun. Jadi dia pokoknya bukan takut kepada Allah, takutnya sesuatu yang belum jelas. Wah, saya ngeri ini, saya nggak mau ini, saya takut ini, ntar ini. Nggak ada. Allah yang harusnya dia takuti, itu yang seharusnya ada. Ini sifat-sifat ini sama ya. Ayat juga ini harus kita perbaiki terus, kita kikis ini. Kalau nggak kita pilih untuk kita tidak menjadi orang munafik, waduh repot. Apalagi kalau misal menjadi pilihan orang munafik, nauzubillah, ya kan, malah memilih berdusta,
malah memilih ingkar janji, malah memilih untuk ria, malah memilih tadi pilihan. Ini bukan sifat bawaan ya, nah sekalian ini. Bukan sifat satu bangsa tertentu, satu kaum tertentu, suku tertentu. Biasanya tuh kalau orang itu memang tukang tipu tuh, nggak boleh. Ya, bukan itu. Ya kan? Walaupun kadang ini juga jadi tadi menyepelekan orang lain menjadi sombong itu kan gitu ya, kemarin kita bahas. Nggak boleh itu. Dan ini adalah pilihan dari orang yang kemudian berbuat sehingga dia nggak boleh menjadi orang munafik. Ya, banyak nih. Ya, begitu juga beruzur dengan dalih dusta. Jadi misalnya maksudnya dia tadi tidak mengerjakan gara-gara ngaku sakit padahal tidak sakit. Nah, dusta dia. Menyuruh kemungkaran dan mencegah kemakrufan, malah nyuruh yang buruk. Bakhil. Bakhil ini dia tidak mau mengeluarkan harta yang menjadi kewajibannya. Gak mau makan padahal harusnya itu wajib dia makan misalnya. Ya. Bakhil. Harusnya dia mengeluarkan zakat, nggak mau bayar zakat, bakhil. Harusnya dia bayarkan misalnya untuk orang yang menjadi tanggungannya, pada orang tuanya, kepada anaknya, kepada saudaranya yang menjadi tanggungannya. Dia nggak mau keluarkan itu, bakhil. Bahkan juga penguasa ada yang bakhil. Sudahlah dia penguasa berkhianat, juga bakhil kepada rakyatnya, ya, medit. Koret, apalagi kalau bahasa nggak boleh itu. Melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alah, nggak usah lah itu, nggak usah begitu, nggak boleh. Kemudian juga mencegah, mendustakan janji Allah dan Rasulnya. Nggak mungkin. Padahal udah jelas, wa'adallahu alladziina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh. Allah akan menjadikan mereka khalifah di muka bumi. Dia bilang nggak ada khalifah, nggak ada khilafah itu. Padahal itu janji Allah, dia dustakan. Itu ciri orang munafik. Ya, lebih memperhatikan penampilan lahiriah dan memperbaiki aspek dan mengabaikan aspek batiniah. Pencitraan nggak boleh nih. Ya. Terus gimana kalau kita tadi pakai baju bagus, pakai sepatu bagus, ya enggak apa-apa, alamiah, jangan dibuat-buat. Ya, tahu memang lahirnya dengan kulit hitam, pengen jadi bule, gimana caranya? Ya nggak bisa. Tahu badan kulitnya memang sudah putih, pengen jadi hitam, jemur-jemur terus, ngapain? Gosong dia. Ya, biasa saja. Kan kita pernah juga bahas kecantikan yang alami, kecantikan biasa saja. Nah, belum lagi kemudian penampilan yang lain. Sombong dalam berbicara, dalam agama, sombong dalam berbicara. Tadi meremehkan orang lain, menolak kebenaran, ya, awam dalam agama, ya. Jadi malah menyengaja dia tidak mau belajar agama. Tersembunyi dari manusia, ya, tersembunyi dari manusia dan menentang Allah dengan terus berbuat dosa. Jadi malah dia berdiam-diam malah berbuat dosa, nauzubillah. Ya, senang dengan musibah yang menimpa kaum mukmin dan dengki terhadap kebahagiaan mereka. Ini juga termasuk ciri munafik. Rasain lu, hore. Padahal itu orang mukmin yang dapat kesusahan, enggak boleh. Kayak gitu nggak boleh. Senang dengan tadi kesusahan orang mukmin. Makanya dikatakan gitu kata Imam Ali. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, dan ingin kesenangan orang lain itu hilang atau bahkan kesenangan orang lain itu dia ambil. Ini ciri orang munafik juga. Orang iri dengki ya. Ya, dikit lagi. Ya, ntar. Sahabat Huzaifah radhiyallahu anhu pernah berkata, orang-orang munafik sekarang lebih jahat atau berbahaya daripada orang munafik pada masa Rasulullah SAW.
Lalu ditanya, mengapa demikian? Huzaifah menjawab, karena pada masa Rasulullah SAW mereka menyembunyikan kemunafikannya, sedangkan sekarang mereka berani menampakkannya. Diriwayatkan oleh Al-Farayabi tentang sifat an-nifaq dengan sanad yang sahih. Jadi Huzaifah bin Al-Yaman ini adalah pemegang rahasia Rasulullah SAW. Ceritanya ini, pada saat satu peperangan pulang dari perang Mu'tah. Nah, dari perang itu Rasulullah SAW terpisah dengan pasukan orang mukmin. Karena apa? Jalanannya memang terpisah dengan gunung dan bukit. Dia berjalan bersama apa? Dengan kuda ini bersama Huzaifah. Lalu ternyata orang-orang munafik pada masa itu menghadang Rasulullah SAW untuk membunuh Rasul. Lalu kata Rasul, hafalkan nih orang-orang munafik yang mau membunuh Rasul. Orang munafik digituin takutan. Kenapa? Diturunkan pertolongan oleh Allah kepada Rasul dengan apa? Membuat ketakutan orang munafik. Kabur lagi dia, nggak jadi membunuh Rasul. Masya Allah. Tapi Huzaifah bin Al-Yaman sudah bisa melihat orang-orang ini. Makanya setelah Rasul wafat, ya, pada masa itu siapa yang meninggal kalau disolatkan oleh Huzaifah, para sahabat menyolatkan. Tapi ada orang yang nggak disolatkan oleh Huzaifah. Kenapa? Karena Huzaifah ingat orang ini adalah orang yang munafik yang mau membunuh Rasul. Setelah Huzaifah meninggal, para sahabat bersedih. Saat ini kita tidak tahu lagi siapa orang munafik di antara kita. Tapi Huzaifah berkata, gimana? Dulu orang munafik itu menyembunyikan kemunafikannya. Dia tutupi. Sekarang katanya pada masa dia hidup, orang munafik menampakkan kemunafikannya. Bahaya ini. Dijelaskan di sini. Ingat, pernyataan sahabat Huzaifah radhiyallahu anhu itu diucapkan pada 14 abad yang lampau. Jika demikian, bagaimana dengan orang-orang munafik pada abad ini? Kenyataannya mereka melakukan perilaku munafiknya secara terang-terangan, plus dengan penuh kebanggaan. Bangga jadi orang munafik, nauzubillah. Malu tanpa rasa takut Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihatlah para penguasa atau calon penguasa yang berpura-pura tampil sebagai muslim yang soleh dan muslimah yang solehah. Pura-pura jadi muslim dan muslimah yang solehah. Ya, mereka berpura-pura sholat atau mengenakan jilbab. Mereka seolah-olah dekat dengan para ulama. Mereka seperti peduli terhadap kaum muslim. Padahal sebelumnya semua itu jarang sekali mereka lakukan. Mereka melakukan apa saja demi mempercantik citra mereka di mata rakyat. Mereka tidak sadar bahwa semua yang mereka lakukan itu hakikatnya adalah menipu Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah nggak bisa ditipu. Bayangkan, Allah Subhanahu wa taala saja mereka tipu, bagaimana dengan rakyat? Ini dia. Jadi bahaya sekali orang munafik. Nauzubillah, jangan sampai kita menjadi orang munafik. Jangan dipilih perbuatan orang munafik itu, ya. Tinggalkan. Belajar, iya. Terus menerus, iya. Tempa diri kita, jangan jadi orang munafik. Nauzubillah. Ya, bareng-bareng. Paham gitu? Ada mau nambahkan? Ada yang menanyakan? Iya, silakan. Jika seseorang itu mempunyai salah satu beberapa sifat orang munafik, apakah bisa disebutkan seorang itu orang munafik? Dia punya tanda orang munafik, harus diingatkan. Tadi kan ayatul munafik, ya kan? Tanda orang munafik. Apakah betul jatuh dia menjadi munafik? Kalau dia itu memang membalikkan keimanannya menjadi orang kafir, auzubillah, betul dia menjadi munafik yang i'tiqadi. Ya. Gimana nih ada orang yang punya tanda, dia memiliki sifat munafik satu tadi? Kita harus ingatkan, itulah makanya dakwah, itulah makanya pengajaran, ya. Jangan gitu, kamu jangan berdusta, kamu jangan membuat kerusakan, kamu jangan pura-pura. Ya. Kamu jangan begitu. Ini tanda munafik. Ayo, tepati janji.
Apalagi semua tuh? Ya, ada 37. Ada berapa banyak tuh? Ya. Gitu. 30 sifat. Ya. Makanya disitulah ada nasihat, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Itu orang yang baik. Terus gimana kita mendapati kawan kita? Ya kita nasihati. Bagaimana kita mendapati umat kita? Kita nasihati. Bagaimana tuh tadi dengan penguasa? Kita nasihati. Makanya jangan begitu, Pak, Bapak pimpinan, Bapak penguasa, jangan begitu. Hati-hati, Allah Maha tahu. Jangan jadi orang munafik, ya. Begitu juga kalian di antara teman-teman, jangan jadi orang munafik. Betul. Gitu ya. Jadi jangan kita bilang, "Oh, kamu nih munafik nih kamu." Wah, enggak. Ya. Awas lo, ada tanda orang munafik, saya khawatir. Nah, yuk, jangan. Juga kita nggak boleh bilang, "Oh, dia tuh kayak orang munafik aja." Oh, nggak boleh juga dibicarakan. Ya, digibahkan, jangan. Itu ya saya. Bagus ya. Cukup ya? Nanti ada lagi penjelasan lebih detail. Alhamdulillah. Ya, kalau nggak ada, yuk, karena sudah waktu panjang sekali nih kan. Waktunya kita tutup dengan sama-sama kita membaca surat Al-Asr. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub